Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita pada teori, ini teori yang terakhir terkait soal mekanisme pengajuan gugatan. Mungkin minggu depan kita sudah materi gugatan. Saya harapkan surat kuasanya sudah diupload di LMS supaya bisa sekalian dengan gugatan kita sama-sama untuk lihat strukturnya. Untuk lihat strukturnya, struktur cara membuat kuasa dan cara membuat gugatannya itu minggu depan. Sekarang teori untuk pengajuannya supaya tidak kalau di dalam peradilan itu ada namanya syarat formil dan syarat material. Kalau syarat formil tidak dipenuhi, maka syarat material tidak perlu diuji, tidak perlu diperiksa. Nah, syarat formil ini terkait dengan tata cara kita membuat gugatan, tata cara membuat surat kuasa. Nah, apakah sudah sesuai dengan hukum acara atau tidak? Apakah sudah sesuai dengan hukum acara peradilan tata usaha negara apa tidak surat kuasa yang kita buat? Nah, kalau surat kuasa dasar hukumnya itu menggunakan HIR dan BW, nah, dan peraturan Mahkamah Agung. Nah, itu yang dicoba kita, karena berapa kali peraturan Mahkamah Agung dirubah untuk terkait dengan surat kuasa. Nah, apakah itu sudah sesuai atau tidak? Nah, itu yang kita coba minggu depan. Hari ini fokus kita masih pada cara mengajukan gugatan berdasarkan tata cara mengajukan gugatan berdasarkan hukum acara peradilan tun dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Nah, di dalam proses peradilan tun itu ada dua jalur penyelesaian sengketa tun atau lebih dikenal dengan nama sengketa administrasi. Itu menggunakan dua undang-undang, ada Undang-Undang tun dan ada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Administrasi Pemerintahan ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Jadi di dalam Undang-Undang AP ini banyak kemudian diatur soal mekanisme penyelesaian sengketa tata usaha negara terkait soal pejabat pemerintahan. Jadi kenapa dia dua jalur penyelesaian sengketa tun? Ini yang perlu dipahami. Ini saya cuma mengutip beberapa pendapat dari para ahli soal teori itu penting. Jadi tidak boleh mengabaikan teori dan tidak boleh juga mengabaikan soal praktek. Jadi kalau teori tanpa praktek itu tidak ada artinya, karena teori itu diuji di praktek. Kalau faktanya salah, bukan teori yang diperbaiki, tapi faktanya yang perlu diperbaiki. Karena dalam ilmu hukum itu teorilah yang menjadi panduan kita kemudian. Di dalam teori itu ada proses, karena di situ proses pengujian soal fakta-fakta itu kemudian. Makanya teori itulah yang menjadi tembok untuk kita bagaimana bisa masuk ke dalam sebuah fakta. Karena di dalam teori bukan norma ya, perbedakan antara dalam lapisan ilmu hukum itu kan ada nilai, ada asas, ada teori, ada norma, ada dogma. Baru fakta. Fakta itu paling bawah. Nah, temboknya itu ada di teori sebelum bicara soal asas. Jadi itu pentingnya teori. Jadi dia bicara soal kenyataan. Nah, ini yang kemudian diuji oleh majelis hakim. Nah, dalam hukum administrasi itu ada dikenal namanya upaya administrasi. Jadi sebelum kita mengajukan sengketa tun,
Jadi upaya administrasi ini menjadi penting. Kalau sebelumnya di dalam Undang-Undang TUN itu upaya administrasi itu hanya dikenal di dalam sengketa kepegawaian. Jadi ketika PNS dipecat, dia dapat mengajukan upaya keberatan ke atasannya. Misalnya dia dipecat oleh BKD, dia dapat mengajukan keberatan kepada bupati ke atasannya. Itu hanya di Undang-Undang Kepegawaian diatur. Tapi sejak Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disahkan, jadi sebelum ke pengadilan TUN, upaya administrasi harus dilakukan. Karena ini akibat adanya keputusan TUN yang merugikan pihak, misalnya masyarakat yang dirugikan, ya masyarakat harus menempuh itu ke atasannya. Kalau bupati atasannya ya gubernur, kalau gubernur ya atasannya ke presiden. Begitu tingkatannya. Itu yang harus dilakukan menjadi penting kemudian. Nah, keputusan itu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi ada perluasan soal keputusan TUN. Jadi pemerintahan ini itu bukan hanya pemerintahan di tingkatan eksekutif. Minggu lalu sudah kita jelaskan, legislatif, yudikatif juga bagian dari pemerintahan. Karena di dalam yudikatif, legislatif itu ada tata cara administrasi terkait soal mekanisme pemerintahan yang diatur di dalamnya. Makanya kemudian pejabat-pejabat terkait itu dimasukkan dalam kategori pemerintahan. Dan itu menjadi keputusan TUN kemudian apa yang dikeluarkan. Nah, tindakannya, perbuatan pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Jadi tindakan administrasi itu terkait dengan perbuatan pejabat pemerintahan. Pejabat pemerintahan itu ada bupati, ada kepala dinas di tingkatan eksekutif, ada kalau di tingkatan daerah ya, kita naik dari ada gubernur, ada sekda, ada wakil gubernur, ada kepala biro atau ada kepala dinas, ada bupati, wakil bupati, sekda kabupaten, ada kepala dinas. Kemudian di tingkat desa itu ada ketua BPD, ada kepala desa, dan ada kepala kaur, istilahnya itu kepala wilayah ya. Kaur. Nah, itu disebut sebagai pejabat pemerintah kemudian pemerintahan. Karena semuanya diangkat itu berdasarkan sebuah surat keputusan yang diberikan kewenangan kepada pihak-pihak yang mengangkatnya. Maka dia dapat dikategorikan sebagai pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara untuk dan artinya tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Itu tindakannya. Nah, poin pertama yang kita bahas dalam kuliah hari ini adalah terkait soal upaya administrasi dalam Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada perubahan kemudian soal diskresi. Nah, di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini ada diskresi diatur kemudian. Jadi ada asas hukum yang kemudian menjadi norma agar dia jadi tegas dibuat di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini dipertegas dalam bentuk norma. Misalnya soal diskresi itu diatur di administrasi pemerintahan. Kemudian terakhir dirubah dengan Cipta Kerja. Kemudian soal AUPB, asas umum pemerintahan yang baik, itu juga dirubah bukan dirubah, itu adalah asas yang kemudian dinormakan di dalam Undang-Undang AP. Di situ kemudian perkembangannya yang tadi yang saya katakan lapisan ilmu hukum itu di bawah nilai itu adalah asas. Dalam Undang-Undang 30 dia bukan lagi asas, dia kemudian sudah menjadi asas yang dinormakan. Asas yang dinormakan untuk mempertegas sikap atau tindakan pejabat pemerintahan. Itu yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempertegas tindakannya agar tidak, karena selama ini banyak pelanggaran administrasi terkait tidak pahamnya pejabat pemerintah terhadap yang namanya AUPB itu seperti apa. Karena selama ini AUPB itu selalu ditempatkan menjadi asas ya. Hari ini dia sudah menjadi norma hukum. Nah,
Nah, upaya administrasi ini diatur di dalam di Undang-Undang AP itu bab 10. Yang besar. Dia diatur di bab 10 terkait dengan upaya administrasi itu di pasal 75 78 sampai dengan 78. Jadi ada 75, 76, 77, 78. Ada 4 pasal. 4 pasal yang mengatur soal upaya administrasi dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Saya coba sarikan dalam poin satunya itu bicara soal warga masyarakat. Jadi warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan TUN dapat mengajukan upaya administrasi kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan atau melaksanakan keputusan dan atau tindakan TUN. Jadi kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan dengan keluarnya keputusan TUN, sebelum dia mengajukan gugatan ke peradilan TUN, maka dia harus menempuh upaya administrasi. Nah, upaya administrasi yang dia harus tempuh itu pertama adalah upaya keberatan. Nah, keberatan itu diajukan kemana? Ya diajukan kepada pejabat pemerintah itu, pejabat administrasi itu, atau atasannya. Dan atau atasannya. Poin ininya. Poin inti dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kalau di dalam itu nanti kita bicara. Nah, kemudian poin 2. Upaya administrasi itu ada dua jenisnya. Pertama itu keberatan, yang kedua adalah banding administrasi. Nah, kalau keberatan tadi itu ke pejabat TUN itu, kalau banding administrasi itu ke atasan pejabat TUN itu, ke atasan yang mengeluarkan surat keputusan tersebut. Nah, itu di poin 2-nya. Jadi poin 1 itu dijelaskan di dalam poin 2. Jadi dia bisa melakukan itu dengan cara mekanismenya adalah keberatan dan banding administrasi. Kapan keberatan dan banding administrasi dilakukan? Nah, upaya administrasi tidak menunda pelaksanaan keputusan TUN kecuali ditentukan lain dalam undang-undang yang menimbulkan kerugian negara. Jadi sepanjang pejabat TUN itu mengeluarkan keputusan TUN, maka dia masih dianggap benar keputusan itu sebelum ada putusan pengadilan. Kecuali, ada pengecualiannya. Kalau kemudian keputusan TUN itu dapat menimbulkan kerugian keuangan negara yang lebih besar, baru dia diberhentikan. Kapan dia dihentikan terkait dengan kerugian keuangan negara? Ketika ada sengketa atau gugatan terkait dengan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang misalnya. Ada misalnya kepala dinas keberatan dengan SK penetapan terhadap si A sebagai pemenang proyek. Nah, si kepala dinas ini keberatan karena keberatan dia adalah tender yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur administrasi yang seharusnya ditempuh. Karena kalau prosedur administrasi ini tidak ditempuh, maka kita dianggap melakukan penyalahgunaan wewenang. Kepala dinas itu mengajukan gugatan terkait dengan itu, terkait dengan keberatannya itu. Nah, sepanjang itu soal kerugian keuangan negara yang akan timbul, maka keputusan TUN itu dapat ditunda. Tapi kalau dia tidak terkait dengan kerugian keuangan negara, maka dia tidak dapat ditunda, tetap dianggap benar sepanjang belum diputus. Nah, poin keempat, badan atau pejabat pemerintahan itu wajib segera menyelesaikan upaya administrasi yang berpotensi membebani keuangan negara. Nah, kalau membebani keuangan negara itu wajib segera diselesaikan, tidak boleh ditunda-tunda. Itu menurut Undang-Undang AP. Selamat datang Pak Sarwin. Selamat datang Komandan Penguasa UGR. Tumben Pak Sarwin ini kuliah ya. Bukan tumben Pak, saya mau izin siar salah. Datang-datangan angannya coba. Kesibukan Komandan. Siap salah Komandan. Baik, kita lanjutkan. Poin kelima itu terkait badan atau pejabat pemerintahan itu wajib segera menyelesaikan upaya administrasi.
yang berpotensi menimbulkan atau membebani keuangan negara. Hati-hati di situ. Karena persoalan administrasi itu akhirnya menimbulkan tindak pidana korupsi. Nah, undang-undang AP ini yang kemudian bagaimana pejabat-pejabat publik ini bertindak sesuai dengan prosedur administrasi agar tidak terjadi kerugian keuangan negara. Itu yang maksudnya undang-undang AP ini, pada inti pokoknya di situ. Kapan diskresi bisa dilakukan, kapan dia harus menggunakan AUPB, itu di undang-undang AP. Kapan masyarakat bisa mengajukan keberatan, kapan masyarakat bisa mengajukan banding. Baru kemudian menempuh gugatan ke peradilan TUN. Itu inti pokok undang-undang AP sebetulnya. Karena banyak tindak pidana korupsi itu bukan banyak ya, sebagian besar. Jadi 90% peradilan korupsi kita itu mengadili perkara terkait soal administrasi korupsi. Itu pada pokoknya. Administrasi korupsi ini yang kemudian yang selalu menjadi titik pokok pakalnya. Karena apa? Karena ada address of norma istilahnya. Ada norma pokok yang kemudian mengatur soal pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 dan pasal 3 itu terkait soal administrasi. Itu norma addressnya, norma pokok di dalam undang-undang korupsi itu jadi pasal 2 dan pasal 3. Kalau pasal-pasal yang lainnya adalah norma tambahan, bukan pokok terkait dengan korupsi. Karena dari administrasi bukan hanya begini apa logikanya, bukan hanya persoalan korupsi itu tidak diterima uangnya. Memang betul tidak diterima uangnya oleh pejabat publik ini, oleh kepala dinas misalnya. Kepala dinas ini di dalam persidangan ngaku tidak pernah terima uang, tapi akibat kesalahan administrasi itu menimbulkan kerugian, menimbulkan kerugian keuangan negara. Nah, itulah yang menjadi pokok titik pangkal dari yang namanya sengketa administrasi di dalam Undang-Undang 30. Karena itu yang akan diuji oleh hakim. Jadi kalau dia terkait administrasi yang dapat membebani keuangan negara, maka hakim akan segera memutus. Tapi kalau dia tidak terkait soal itu, maka keputusan TUN itu dianggap benar. Tapi dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap yang benar. Tapi kalau ada akan membebani keuangan negara, akan segera diputus untuk dinyatakan di dalam putusan sela biasanya itu dihentikan sementara waktu SK tersebut. Poin ke-6, dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan atau pejabat TUN pemerintah sebagaimana dimaksud warga masyarakat, dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat. Kalau dia keberatan tidak menerima itu, dapat mengajukan banding ke atasan pejabat. Jadi dia kalau misalnya bupatinya tidak setuju, ya dia dapat banding ke gubernur. Poin ke-7, dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Itu kalau tidak disetujui ya. Kalau tidak disetujui, maka dia bisa mengajukan gugatan ke pengadilan TUN. Pada dasar hukumnya, nanti kita bicara dasar hukumnya, ada peraturan Mahkamah Agung yang kemudian yang menjadi pokok dasar upaya administrasi ini harus ditempuh dulu, baru bisa mengajukan gugatan. Yang ke-8, penyelesaian upaya administrasi sebagaimana dimaksud berkaitan dengan batal atau tidak sahnya keputusan TUN dan atau tanpa disertai dengan ganti rugi dan tuntutan administrasi. Jadi dia hanya menyatakan keputusan TUN itu batal atau tidak sah tanpa tuntutan ganti rugi. Tuntutan di dalam peradilan TUN dikenal dengan ganti rugi. Ganti rugi yang dimaksud itu paling tinggi 5 juta rupiah. Beda kalau ganti rugi di dalam peradilan umum atau peradilan perdata, itu bisa bermiliar-miliar. Tapi kalau di TUN itu cuma 5 juta rupiah ganti rugi yang akan diberikan. Ganti rugi itu ganti rugi
terhadap upaya yang sudah ditempuh. Istilahnya itu ganti rugi terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Ganti dia ongkos menggugat, sudah itu bahasanya. Nah, dan tuntutan administratif. Jadi itu 8 poin. Kenapa pentingnya upaya administrasi dilakukan? Pertama itu terkait dengan administration corruption, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Saya bercontoh aja, misalnya kasus yang baru diputus oleh pengadilan Tipikor. Nah, oleh pengadilan tindak pidana korupsi di Mataram itu, kasus pasar sembelio misalnya. Kasus pasar sembelio itu, apa yang dilakukan oleh PPK-nya sudah betul sebetulnya. Dia sudah memperingatkan pengusaha kontraktor pembangunan itu untuk menyelesaikan pekerjaannya yang belum dia lakukan. Betul, secara administrasi dia sudah lakukan, tetapi dia tidak cross check apakah pekerjaan itu betul-betul sudah dilakukan atau belum. Dia tidak cross check. Dia terbitkanlah surat pembayaran pekerjaan itu hingga lunas sampai dengan serah terima. Nah, setelah diserah terima, tetap dia tidak lakukan cross check. Padahal itu tugasnya dia sebagai PPK, gitu kan? Nah, dia tidak cross check juga, diserah terimakan. Setelah habis masa waktu istilahnya itu pemeliharaan itu, nah dilakukan audit, ditemukan itu, kemudian ditemukanlah terkait soal pekerjaan yang tidak selesai itu. Akhirnya mereka berdua ini mengembalikan kerugian yang jumlahnya 200 sekian, tidak salah. Dikembalikan, diputuslah mereka 1 tahun. Itu salah satu tindakan administrasi yang kemudian akibat kelalaiannya menimbulkan kerugian kepada keuangan negara. Atau dalam pasal 3 itu, karena jabatannya membuat orang lain menjadi kaya. Itu yang didakwa kepada pejabat PPK tersebut. Karena jabatannya selaku PPK dan kelalaiannya secara administrasi membuat orang lain menjadi kaya dan merugikan orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Jadi negara itu rugi 200 sekian akibat kelalaiannya secara administrasi. Nah, itu contoh yang dihukum. Contoh yang bebas misalnya penggunaan diskresi di pasal 50-an dalam Undang-Undang AP ini, itu terkait dengan paket Lebaran Lombok Timur tahun 2014 yang diputus bebas kemudian. Diputus bebas. Nah, kasus ini dari kepolisian, tidak salah dari Polda ya. Dari Polda diproses, masuk ke pengadilan, diproses, sidang, masuk ke pengadilan. Dia menggunakan dari salah itu peraturan bupati sebagai norma dasar untuk menjerat terdakwa di proses persidangan. Yang menurut terdakwa itu proses pembagian kan yang didakwa sama jaksa itu bahwa ada sisa paket kemudian sekitar 13.000 tidak, sekitar berapa ribu itu setelah dibagi-bagi semua kepada PNS se-Kabupaten Lombok Timur. Karena kan proyek ini untuk paket Lebaran untuk PNS Kabupaten Lombok Timur. Dia sudah bagi oleh PPK dan KPA-nya ini, PPA sekaligus menjadi KPA, kuasa pengguna anggaran. Itu kabak sosial, kabak sosial ya. Nah, dia sudah bagi, sisalah
paket tersebut. Nah, sisa paket tersebut karena proyek ini disusun 2013, dilaksanakan 2014. Jadi dia tidak hitung berapa yang akan pensiun, berapa yang pindah, berapa yang meninggal dunia PNS ini ternyata di tahun 2014. Karena data mereka hanya data jumlah PNS tahun 2013. Sisalah paket ini. Nah, sisa paket ini masih banyak. Lebaran lagi 2 hari. Karena dia punya kewenangan diskresi selaku pejabat pemerintahan, kewenangan diskresinya digunakan. Ketimbang mubazir, itu alasannya di dalam persidangan. Ketimbang ini mubazir dan rusak, lebih baik saya bagikan. Akhirnya dibagikanlah itu paket kepada kepolisian, kepada TNI, kepada pengadilan negeri, Selong, kepada kejaksaan, kepada KPU, kepada lembaga-lembaga struktural yang ada di Lombok Timur. Habislah paket itu. Diaudit oleh BPKP, persoalan itu yang ditemukan. Yang tadi kelebihannya itu. Kelebihannya itu dipermasalahkan menjadi kerugian keuangan negara 199 juta tidak salah. Kelebihannya itu yang dipermasalahkan oleh BPKP. Proses sidang, jaksa tidak pernah melihat undang-undang AP ini, karena dia tidak tahu undang-undang AP ini sudah berlaku 2014 gitu kan. Kasusnya 2014 ada undang-undang AP. Di undang-undang AP itu mengatur soal diskresi pejabat pemerintahan. Jadi ketika hukumnya tidak ada, terjadi kekosongan hukum, maka diskresi pejabat publik itu bisa digunakan. Karena ada kepentingan yang lebih besar, ketimbang dia mubazir dan rusak, disimpan di gudang, lebih baik dibagikan. Dibagikan pun juga kepada PNS, aparatur pemerintahan dan tentara. Bukan dibagikan ke masyarakat, karena kalau dibagikan ke masyarakat, ada program yang lain. Nah, ini kan program untuk PNS. Dia tidak hitung, di situ dia tidak hitung memang pada saat itu berapa orang yang akan pensiun, tapi dia hitung total jumlah PNS tahun 2013. Oleh hakim itu dikabulkan soal diskresi itu. Di Mahkamah Agung juga demikian, diskresi itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Akhirnya bebaslah itu terdakwa. Nah, itu yang saya maksud tadi. Ini pentingnya memahami Undang-Undang 30 tahun 2014. Jadi inilah batasan kata kunci dari administrasi corruption itu ada di Undang-Undang 30. Kemudian ada juga terkait soal kepentingan masyarakat. Nah, kalau masyarakat sudah menggugat, itu harus segera diselesaikan oleh pejabat publik. Dan dia juga harus cek apakah ini ada potensi terkait dengan pembebanan keuangan negara atau tidak. Kalau ada, itu hati-hati. Nah, kalau tidak ada, ya itu harus diiniin. Seperti kasus soal Alkes Lombok Timur misalnya. Alkes Lombok Timur. Atau yang hari ini sedang ramai soal Labuan Haji misalnya. Nah, Labuan Haji itu kan cukup gampang dilihat. Uang pemerintah yang sudah cair, kontraktornya tidak kerja. Bank sudah berikan garansi bank, tapi tidak bisa dicairkan oleh bank. Siapa yang kemudian menjadi titik bongkarnya? Di situ yang diuji. Nah, itu maksudnya. Nah, ini. Jadi prinsipnya Undang-Undang AP ini adalah warga yang dirugikan oleh keputusan atau tindakan pejabat pemerintah atau atasan pejabat pemerintah dan badan atau pejabat pemerintah menyelesaikan. Nah, dapat diajukan keberatan sejak diumumkannya keputusan tersebut. Keputusan dapat diajukan banding dalam jangka waktu 10 hari sejak upaya keberatan diterima. Jadi di keberatan itu diajukan 21 hari ya. Jadi jangka waktunya 21 hari. Dapat diajukan keberatan sejak diumumkannya keputusan TUN dengan jangka waktu 21 hari kerja. Jadi hari kerja dan hari kalender harus dibedakan. Kalau hari kerja itu tidak menghitung hari Sabtu dan Minggu. Ini harus cermat. Jadi kalau kalender
Kalau 21 hari kalender, ya dihitung Sabtu Minggu. Tapi kalau 21 hari kerja, Sabtu Minggu tidak dihitung. Di situ bedanya. Perbedaan hari kerja dan hari kalender. Kemudian bandingnya itu 10 hari sejak diterimanya, sejak upaya keberatan diterima. Jadi sejak dia upaya keberatan diterima atau ditolak di dalam putusannya nanti. Itu kata kuncinya. Nah, keberatan. Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari sejak diumumkannya keputusan tun. Paling lama 21 hari kerja. Sejak diumumkannya keputusan tun. Itu syarat pengajuannya. Nah, kalau dia diterima, dalam keberatan diterima, maka badan atau pejabat tun pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan. Jadi kalau dia diterima, keputusan tun yang sudah dibuat itu dapat dia batalkan sendiri. Kenapa dapat tanpa melalui proses peradilan dapat dibatalkan sendiri? Karena kita mengenal asas hukum itu contraria actus. Siapa yang membuat keputusan, hanya dia yang bisa mencabut. Hanya dia yang bisa mencabut keputusan yang dibuat. Misalnya bupati buat keputusan, ya hanya bupati yang bisa mencabut. Tidak ada lembaga lain yang bisa mencabut. Nah, kecuali diajukan upaya hukum ke pengadilan, baru bisa ditetapkan karena sebagai lembaga peradilan. Tidak diselesaikan. Nah, penyelesaian keberatan paling lama 10 hari kerja. Jadi sejak diterimanya keberatan, 10 hari sudah harus diselesaikan, sudah harus keluar suratnya, diterima atau ditolak. Nah, apabila tidak menyelesaikan keberatan dalam waktu tersebut, maka keberatan dianggap dikabulkan. Jadi, kalau tidak ada balasan surat dari pejabat tun, maka dianggap dikabulkan. Nah, ini yang kita maksud soal fiktif positif. Yang kemarin, minggu lalu kita sudah jelaskan apa itu keputusan fiktif negatif, apa itu keputusan fiktif positif. Nah, kalau dalam Undang-Undang PT-UN, keputusan sikap diamnya pejabat pemerintah selama 4 bulan, maka itu dianggap dengan fiktif negatif. Kalau 4 bulan tidak ada balasan surat, maka kita bisa mengajukan permohonan ke pengadilan tun untuk minta ditetapkannya permohonan kita, tapi diuji. Nah, kalau di Undang-Undang AP namanya fiktif positif. Karena sikap diamnya itu dianggap apa yang kita ajukan ini dikabulkan. Nah, ini pernah saya uji. Jadi saya pernah menguji soal permohonan penerbitan SPPT. SPPT kepada kepala desa untuk diajukan. Kan harus ada rekomendasi kepala desa sama sporadik. Tampilan sporadik itu ada surat keterangan desa. Kita mohonkan ke kepala desa, tapi kepala desa dia jawab dengan dia tidak berwenang menerbitkan. Alasannya ini dalam sengketa. Nah, persoalan ada sengketa apapun, orang yang keberatan, ya itu harus diselesaikan kemudian dalam jangka waktu 30 hari, bukan kemudian didiamkan. Nah, sejak kita ajukan itu, akhirnya saya ngajukan keberatan kita tidak ditanggapin. Kita ajukan lagi banding administrasi juga tidak ditanggapin. Ketika tidak ditanggapin, kita lapor ini kemudian kasus ke ombudsman. Oleh ombudsman disuratin tegas terhadap Undang-Undang AP. Jadi sikap diam dia itu dianggap membenarkan kemudian. Karena jangka waktu 30 hari di dalam Undang-Undang Pendaftaran Tanah itu jelas 30 hari harus dimediasi. Tapi mediasi tidak dilakukan. Nah, akibat hukum. Jadi kalau dia tidak ditanggapin, maka dianggap dikabulkan. Itu yang namanya putusan fiktif positif. Nah, keberatan yang dianggap dikabulkan, maka ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan. Itu kalau dia tidak ditanggapin. Jadi harus diterbitkan. Kalau tidak diterbitkan, ya itu terjadi maladministrasi kemudian di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik. Nah, ketetapan badan atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu 10 hari penyelesaian keberatan. Jadi 5 hari sudah harus terbit ketetapan tersebut.
Banding. Nah, banding administrasi pengajuannya. Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 hari sejak upaya keberatan diterima. Nah, sejak upaya keberatan diterima. Banding diajukan secara tertulis. Itu wajib ke atasan. Nah, kalau dia diterima, dalam hal banding diterima, maka badan atau pejabat tun pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan banding. Kalau dikabulkan, jadi dia wajib menerbitkan keputusan yang yang dikabulkan tersebut. Jangka waktunya, badan atau pejabat tun menyelesaikan banding paling lama 10 hari, sama dengan keberatan. Akibat hukumnya, apabila tidak diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud banding, dianggap dikabulkan. Nah, badan pejabat tun yang pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan yang paling lama 5 hari kerja. Itu dia 5 hari kerja kalau sudah ada ketetapan. Nah, pasca upaya administrasi, ini penting kemudian. Ini yang harus dicermatin pasca upaya administrasi. Nah, pengajuan gugatan ke pengadilan tun tata usaha negara. Jadi pasca upaya administrasi baru kita bisa mengajukan gugatan ke pengadilan tun. Jadi dasar hukum upaya administrasi itulah yang menjadi dasar dalil-dalil gugatan kita. Nah, pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa tun pasca upaya administrasi adalah ketentuan pasal 76 ayat 3 dan 30 adalah pengadilan tata usaha negara. Hal itu dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1 angka 18 yang menyatakan bahwa pengadilan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 30 adalah pengadilan tun. Jadi itu pasca upaya administrasi adalah pengadilan tun. Ini tahapannya. Inilah upaya administrasi dalam Undang-Undang AP. Dan administrasi baru gugatan. Jadi kalau dua ini belum ditempuh, itu tidak bisa dilakukan. Tidak bisa ditempuh yang namanya upaya administrasi. Poin kedua, itu upaya administrasi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tun. Jadi tadi itu adalah upaya administrasi Undang-Undang 30. Nah, di Undang-Undang 5 Tahun 86 itu juga ada mengatur soal upaya administrasi yang tadi di awal sudah kita jelaskan. Itu terkait pokoknya paling ini adalah soal sengketa kepegawaian. Orang yang dipecat dari menjadi pegawai itu dapat mengajukan upaya administrasi ke pengadilan tun. Nah, jadi upaya administrasi adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tun. Nah, prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk, banding administrasi dan keberatan. Nah, kalau tadi dimulai dari keberatan ke banding administrasi, tapi kalau di Undang-Undang Tun itu mulai dari banding administrasi baru keberatan. Nah, dibalik dia kemudian. Dia dibalik, kalau tadi keberatan dulu baru banding administrasi, ya itu Undang-Undang Tun itu banding administrasi dulu baru keberatan. Nah, dalam hal penyelesaian hal itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan. Maka prosedur tersebut dinamakan dengan banding administrasi. Nah, dalam hal penyelesaian keputusan tun tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tun yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur ditempuh disebut dengan keberatan. Nah, kalau dia misalnya yang mengeluarkan keputusan adalah BKD, dia mengajukan banding administrasinya kemudian kepada bupati. Nah, tapi kalau dia mengajukan keberatan, kalau dia mengajukannya ke BKD misalnya, yaitu disebut dengan keberatan. Itu di dalam Undang-Undang Tun. Nah, berbeda dengan prosedur peradilan tata usaha negara, maka prosedur banding administrasi atau prosedur keberatan dilakukan penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus. Jadi dia tidak sama dengan Undang-Undang AP. Kalau Undang-Undang AP itu hanya dia menyatakan setuju atau tidak setuju. Tidak akan dia menguraikan soal apa dasar hukumnya, bagaimana penerapan hukumnya. Tapi kalau Undang-Undang Tun diuraikan. Nah, dari ketentuan dalam peraturan undang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Tun itu dapat dilihat terhadap suatu keputusan Tun yang terbuka atau tidak terbuka.
kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administrasi. Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut telah ditempuh dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, barulah persoalan dapat digugat dan diajukan ke pengadilan. Nah, upaya administrasi yang disiapkan oleh pasal 48 adalah prasyarat imperatif. Jadi dia prasyarat wajib yang namanya imperatif itu. Tidak boleh tidak. Harus dilakukan yang namanya upaya administrasi. Yang dilewati bila ketentuan dasar dalam KPN itu mengharuskan dikerjakannya usaha administrasi. Jadi ini, kalau tun dimulai dari banding administrasi baru keberatan. Kalau AP keberatan dulu baru banding administrasi. Itu perbedaannya. Saya jelaskan. Nah, lesson learn. Pelajaran yang penting dari Undang-Undang 30 ini. Mungkin tidak dapat di tempat lain, tidak dapat di hukum acara di hukum administrasi negara, tidak dapat mungkin di hukum acara PTWN ya. Mungkin belum diajarkan, saya tidak tahu. Karena bukan pengajar soalnya di dua materi di dua mata kuliah itu. Di praktek peradilan saya ajarkan. Karena ini titik kuncinya. Titik kunci dari beberapa hal itu, tindak pidana korupsi ya katakan, itu bukan murni soal pidana. Ingat, tindak pidana korupsi akan murni menjadi pidana ketika proses itu terkait dengan gratifikasi. Kalau dia gratifikasi murni pidana, tidak ada administrasi di situ. Ada suap menyuap posisinya kan? Ada orang yang diuntungkan dan seterusnya, ada pemerasan misalnya. Itu murni pidana. Tapi kalau terkait pasal 2 dan pasal 3 itu bukan murni hukum pidana, tapi murni hukum administrasi negara di dalamnya. Itu di tindak pidana korupsi. Begitu juga di tindak pidana pencucian uang. Jadi ada dua hukum yang ketergantungannya terkait dengan hukum administrasi. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebelum berlakunya Undang-Undang 30 2014, lembaga upaya administrasi tidak berlaku terhadap semua sengketa tun, melainkan hanya berlaku terhadap sengketa-sengketa tun tertentu yang oleh peraturan perundang-undangan memang disediakan upaya administrasinya. Nah, sedangkan lembaga upaya administrasi menurut Undang-Undang Nomor 30 2014 bersifat wajib, mandatori. Jadi dia sudah dimandatkan untuk berlaku terhadap semua sengketa tun di Undang-Undang 30. Jadi sebelum ke pengadilan tun itu wajib ditempuh. Jadi kalau dia belum menempuh itu, maka sudah dipastikan gugatan tidak dapat diterima. Jadi ada kasus sengketa Pilkades Bagu, tidak salah Bagu sama Uripan. Jadi peraturan Mahkamah Agung keluar itu bulan Desember. Si pengacara ini ajukan gugatannya di bulan Februari. Nah, itu sudah berlaku kemudian soal dia harus menempuh upaya administrasi. Jadi upaya administrasi yang dia sudah tempuh memang dia keberatan kepada panitia sengketa kemudian kepada bupati. Tapi bupati mengajukan pelantikan, dia tidak tempuh itu. Akhirnya oleh majelis hakim dia diputus tidak dapat diterima karena belum menempuh upaya administrasi. Nah, artinya setiap sengketa tun harus terlebih dahulu diselesaikan melalui upaya administrasi yang terdiri dari keberatan maupun banding administrasi. Nah, upaya administrasi tersebut menjadi syarat untuk dapat diselesaikannya sengketa tun di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, lembaga upaya administrasi yang terdiri dari upaya keberatan dan banding administrasi bersifat wajib dan berlaku terhadap semua sengketa tun. Sengketa tun hanya dimungkinkan apabila seluruh upaya administrasi sudah digunakan. Perubahan ini telah mengubah paradigma dan ketentuan mengenai lembaga upaya administrasi yang selama ini dikenal dan diatur dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 tahun 86 tentang peradilan tun. Jadi ini yang kemudian mengilhami cara berpikirnya atau paradigmanya. Paradigma kita sudah berubah, tidak lagi dengan paradigma di pasal 48 itu. Tapi paradigmanya sudah lebih luas lagi untuk
proses upaya administrasi dilakukan. Menurut Undang-Undang 5 tahun 86, penyelesaian sengketa TUN pasca upaya administrasi diajukan langsung kepada PT TUN sebagai pengadilan tingkat pertama yang akan memisah dan memutus sengketa TUN yang telah menempuh upaya administrasi. Sedangkan menurut Undang-Undang 30 tahun 2014, penyelesaian sengketa TUN pasca upaya administrasi diajukan dan menjadi wewenang PT UN, bukan lagi PT TUN. Nah, itu bedanya. Jadi kalau di Undang-Undang Peradilan TUN di pasal 48 itu, upaya administrasinya ketika sudah ditempuh, yang menyidangkan bukan pengadilan TUN Mataram misalnya, bukan, tapi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Kalau kita mengajukan sengketa TUN-nya, itu menurut Undang-Undang TUN. Tapi kalau Undang-Undang 30, yaitu Pengadilan TUN Mataram. Di situ perbedaannya. Nah, perubahan ini telah mengubah paradigma sengketa TUN yang diatur dalam pasal 51 ayat 3, ayat 4 Undang-Undang Peradilan TUN, yaitu melalui PT TUN. Tentu pasal tersebut akan menjadi norma mati, dual del regel istilahnya. Ini yang harus digarisbawahi. Mungkin belum diajarkan soal norma mati itu apa. Norma yang tidak bisa diganggu-gugat. Jadi dia norma itu sudah harus dilaksanakan. Tidak ada tawar-menawar, itu yang namanya norma mati. Norma mati. Nah, sebab telah diubah secara diam-diam oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang mengatur bahwa penyelesaian sengketa TUN pasca upaya administrasi diajukan kepada PT TUN. Jadi dia sudah tidak bisa diapa-apakan norma yang ini. Ini yang disebut dengan norma mati nih. Nah, saya gambarkan. Nah, ini. Pasal 51 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 86 yaitu melalui PT TUN. Ini namanya norma mati atau norma dual del regel. Karena dia sudah tidak berlaku lagi, tapi dia masih diberlakukan di dalam undang-undang tersebut. Nah, itu namanya norma mati. Dual del regel. Poin ketiga, kewajiban pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 86, Junto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2005, Junto Undang-Undang 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Badan atau pejabat TUN meminta menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari. Keberatan dikabulkan, ditindaklanjuti. Kalau ditindaklanjuti maka 5 hari dia harus sudah menerbitkan. Itu sudah kita uraikan. Begitu juga banding 10 hari, 5 hari menerbitkan. Ada pertanyaan? Silakan. Ada Pak dosen? Ya, ini juga nanti kita buka lagi. Silakan, Pak Kades. Terima kasih. Saya ingin menanyakan masalah diskresi ini, Pak dosen. Ya. Kalau diskresi ini akan melahirkan tindak pidana, maka nanti para pejabat takut melakukan diskresi, Pak dosen. Lalu diskresi yang model bagaimana yang tidak menghasilkan tindak pidana itu? Kan niatnya baik. Sebenarnya diskresi ini kan pejabat ini niatnya baik, Pak dosen. Ya. Cuman diskresi yang bagaimana yang tidak menimbulkan tindak pidana gitu. Ada syaratnya untuk bisa diskresinya itu benar atau tidak. Misalnya, Nah, itu dia. kan di dalam pengadilan TUN itu ada dua dikenal. Ada yang disebut dengan gugatan, ada yang disebut dengan permohonan. Kalau kepala desa atau pejabat TUN itu ragu untuk mengeluarkan diskresi, dia bisa mengajukan permohonan ke pengadilan TUN. Permohonan untuk menjelaskan apakah betul cara saya ini, misalnya permohonannya itu terkait persoalan ini akan saya lakukan dengan diskresi berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, misalnya. Nah, itu yang diajukan ke pengadilan TUN. Ketika ada putusan TUN, bukan putusan ya, penetapan. Ketika ada penetapan TUN soal diskresi itu, ya maka sah kemudian apa yang dilakukan oleh kepala desa, tidak bisa kemudian dipidanakan.
Nanti kita Pak harus dosen, koordinasi ya Ya, dengan orang-orang pertanyaannya. hukum. ada satu lagi terkait soal penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang itu juga bisa diuji. Misalnya kita keberatan terhadap perhitungan kerugian inspektorat misalnya. Kita keberatan dengan itu, maka cara yang bisa kita lakukan adalah mengujinya ke pengadilan TUN terkait dengan penetapan kerugian keuangan negara itu. Karena menurut kita tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, misalnya. Tidak ada penyalahgunaan wewenang kita lakukan, tidak ada kesalahan administrasi yang kita lakukan. Karena kalau kita tidak menggugat, maka kita sudah masuk kategori penyalahgunaan wewenang. Nah, di Undang-Undang TUN itu disediakan di dalam permanya. Perma tahun 2015 tidak salah itu. Ada saya masukkan itu alurnya itu. Itu kita bisa kita uji kemudian bahwa kita tidak pernah melakukan penyalahgunaan wewenang terkait soal kerugian itu. Kalau itu terkait soal kerugian itu yang kemudian nanti menimbulkan pidana, maka misalnya dana begini, misalnya dana ADD. ADD dihitung oleh inspektorat ada kerugian sekian ratus juta. Kita keberatan. Kita tidak pernah melakukan penyalahgunaan wewenang. Kita sudah laksanakan pekerjaan itu sesuai dengan prosedur dan administrasinya. Tapi oleh inspektorat dinyatakan kita merugikan negara. Nah, kita bisa keberatan terhadap apa yang dikatakan, apa yang dikuatkan oleh inspektorat itu. Di mana kita mengujinya ya di peradilan TUN. Karena terkait soal Berarti kita melalui pengadilan itu Pak dosen. Pengadilan, semua melalui pengadilan. Lama berarti itu. Kalau dia penetapan itu tidak akan di pengadilan TUN itu paling konsisten. Persidangan yang paling konsisten itu di pengadilan TUN. Beda dengan peradilan umum. Kalau peradilan TUN itu 2 bulan sudah bisa putus, maksimal 2 bulan. Karena di pengadilan TUN itu mengenal yang namanya in absentia. Jadi pengadilan yang mengenal in absentia itu kan hanya di pengadilan pidana dan pengadilan TUN. Pertanyaan yang kedua Pak dosen. Silakan, Pak Sabit. Pak dosen. Ya, Pak Sabit, silakan. Ya, jadi menarik diskusi di sore hari ini. Jadi sesuai materi yang Bapak sampaikan, sesuai dengan kejadian yang kemarin yang terjadi di desa saya. Jadi sempat saya menanyakan kejadian yang ada di desa kami ketika masyarakat sudah melaporkan dan pihak kejaksaan meminta saksi, kami sudah membawakan saksi 25 orang. Tetapi faktanya sampai saat ini proses hukumnya masih berproses. Yang jadi pertanyaan saya kepada Pak dosen, kalau dalam hal kasus-kasus seperti ini ada deadline waktu enggak yang ditentukan oleh pihak kejaksaan atau secara regulasi hukumnya? Karena saat kami konfirmasi, kalau dia di bawah 100 juta atau 200 juta, itu kayaknya kurang menarik kasus ini. Itu bahasa dari dari pihak kejaksaan. Ketika hal seperti ini Pak dosen, saya mohon pencerahan terkait dengan hubungan dengan diskusi kita dengan yang kejadian saat ini. Terima kasih Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada di dalam sistem hukum pidana itu ada namanya restoratif justice. Restoratif justice itu membebankan kepada terdakwa atau tersangka untuk pengembalian atau pemulihan sesuai dengan kondisi sebelumnya, dengan cara ganti rugi. Nah, itu ada di dalam Perma 15 tahun 2020 tidak ada di Undang-Undang Kejaksaan itu. Kalau di kepolisian itu di peraturan Kapolri nomor berapa saya lupa itu. Nah, itu yang tadi. Jadi ada
ada beberapa kasus yang bisa di restoratif justice kemudian. Nah, kenapa tindak pidana korupsi kemudian menjadi salah satunya itu terkait soal begini, karena hasil evaluasinya itu adalah biaya proses penyidikannya tinggi, biayanya tinggi, nilai kerugiannya tidak sama dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Nah, salah satu caranya adalah bagaimana si calon tersangka ini mengembalikan kerugian itu. Maka dari walaupun ada, nah di situ juga di situ akibat sebuah peraturan kejaksaan ya, peraturan kejaksaan atau peraturan Kapolri, sebuah norma di dalam undang-undang tindak pidana korupsi menjadi norma mati kemudian. Padahal ada pasal 4 itu, Sarwin ya. Orang mengembalikan kerugian keuangan negara tidak menghapus tindak pidananya. Beda kalau kemudian putusan pengadilan yang dikeluarkan tadi yang petitun, itu beda kedudukannya putusan pengadilan dengan undang-undang. Dia setara kemudian. Tapi kalau peraturan Kapolri maupun peraturan kejaksaan itu cuma seperti menegasikan norma yang lebih tinggi dikalahkan oleh norma yang lebih rendah. Nah, begitu Pak Sarwin. Ya, Pak dosen. Ya, sedikit saya kritisi pendapat Pak dosen, saya kritisi sedikit. Berarti semua APH yang ada di Indonesia ini kalau kita merujuk dari sila kelima itu yang mengatakan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Tetapi ketika orang maling sendal, maling alpukat, maling ayam, ketika saya nonton di TV itu kok sangat serius sekali APH untuk menangani persoalan hanya 5.000 perak, hanya 100.000 perak. Ketika oknum-oknum koruptor yang sampai berjuta-juta itu dari mana itu hukuman rumusnya? Itu yang jadi pertanyaan. Semestinya pihak kejaksaan atau APH yang lain merevisilah supaya apa? Adalah keadilan yang diterapkan ke level masyarakat yang paling bawah. Kalau hal-hal seperti ini kan lah kasihan masyarakat paling bawah. Ketika masyarakat yang maling ayam, maling alpukat, saya lihat kok agresif sekali pihak kejaksaan dan pihak pengadilan. Jangan diulang-ulang pertanyaannya. Bukan persoalan mengulang-ulang supaya Anda mengingat gitu. Ini persoalan keadilan, Pak. Percuma Ya, Anda SH ketika keadilan itu tidak akan berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Mantap, calon kades. jadi begini Pak Sarwin. Tadi itu sudah kita jelaskan. Tadi ada asas retroaktif justice itu mengembalikan atau memulihkan kondisinya sesuai dengan apa yang dilakukan tindak pidananya. Nah, yang namanya tindak pidana korupsi ini kan di dalam prosesnya itu panjang dan lama. Tidak seperti tindak pidana umum. Nah, kalau tindak pidana umum ya, nah beda dengan orang OTT, misalnya orang tertangkap tangan. Itu ya sebentar sudah langsung masuk ke proses persidangan. Tapi kalau membongkar kasus korupsi itu berat. Karena itu kan banyak alat ukurnya. Nah, tindak pidana umum juga demikian. Cukup gampang ketika dia sudah mengaku di dalam BAP-nya, ya masuk ke tindak pidana korupsi. Yang namanya orang-orang intelektual tidak mungkin dia mengaku maupun tindak pidana korupsi. Nah, mensinergikan keterangan satu dengan keterangan yang lain ini kan cukup lama. Kapan dia bisa nyambung dan tidak nyambungnya itu yang cukup menguras waktu kemudian, Sarwin. Begitu Pak Sarwin. Tapi kan ini secara visual mantan kepala desa kami yang tersandung kemarin itu kan sudah mengakui secara video maupun apa dan sudah sempat berkomentar di TV One maupun iNews. Tetapi faktanya di lapangan sampai saat ini APH belum memproses. Kendalanya di mana? Kerugian negara sudah terlihat dari pembelian tanah, dari BLTD, dari pecatu maupun apa kalau kita berbicara kerugian negara. Tetapi kok APH tutup mata dengan persoalan ini? Nah, itu saya jelaskan ya Pak. Jadi ada namanya keterangan auditu atau keterangan yang didengar dari orang lain atau keterangan yang disampaikan di luar persidangan atau di luar proses penyidikan. Nah, itu tidak dianggap sebagai sebuah keterangan. Nah, dianggap angin lalu lah itu.
Jadi apa yang dia sampaikan di depan persidangan atau depan publik itu menjadi keterangan yang valid sebagai alat bukti. Nah, itu yang Pak Sarwin harus pahamin. Jadi prosesnya, nah kemudian soal kerugian tadi ada tanah ada semuanya, nah itu kan harus dihitung oleh lembaga yang punya wewenang, bukan kejaksaan yang punya wewenang. Nah itu tugasnya BPKP atau tugasnya BPK. Nah itu lembaga yang berwenang. Kalau itu sudah keluar ya pasti cepat bisa menemukan itu kerugian itu, karena itu syaratnya. Karena tindak pidana tindak pidana yang dilakukan ini adalah terkait dengan pasal 2 dan pasal 3. Nah, pasal 2 dan pasal 3 ini bukan hanya terkait pejabatnya, pasti ada pejabat lain yang juga diuntungkan. Pak dosen, kalau Pak dosen tadi menyebutkan harus ada BPK, KKP, dan bahkan pihak kepolisian pun sudah bersurat ke inspektorat untuk mengaudit kerugian negara yang dilakukan oleh oknum kepala desa yang ada di sini. Tetapi setelah diberikan hasil audit dari pihak kepolisian, sampai sekarang tidak ada reaksi. Dan termasuk dari pihak kejaksaan. Kami sudah konfirmasi semua dengan kapasitas sebagai wartawan. Dan itu pun sudah diberikan 2 institusi APH ini. Tetapi sampai saat ini melempem. Ya kalau saya sih tidak merasa dirugikan. Tetapi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini ketika masyarakat yang hanya memungut advokat kok sempat sekali diadili gitu. Itu jadi persoalan, itu jadi miris saya dengan situasi hukum yang ada di Indonesia ini. Mudah-mudahan lawyer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya Pak Kede, Pak Sarwin, gugat, pra peradilkan. Ya. Kalau mau cepat, PP kan polisinya, cepat sudah dia. Itu Sarwin. Nah. Ya, makanya saya kepingin cepat SH ini, wajib saya akan melakukan. Maksud saya itu sabar Kakanda. Karena dimanfaatkan itu medianya Pak. Nanti kalau media itu yang mengekspos itu biasanya cepat direspon sama pihak APH. Jadi, karena yang paling sulit di Bandung kalau saya lihat dari segi kasus yang sering terjadi itu media yang banyak berperan di sana Pak. Begitu. Media yang mana yang Bapak inginkan? Media lokal? Yes, oke. Nah, media nasional? TV One? Ini sudah kita akan lakukan. Baik, kita lanjutkan. Yuk. Medianya kurang gigi. Kita lanjutkan. Pak Kadim mana Pak Kadim? Belum masuk ya? Pak Kadim tidak masuk Pak dosen. Pak Dekan. Kemana Pak Kadim ini? Pergi ngukur. Hari Sabtu ini. Sengaja hari Sabtu supaya enak. Nah, jadi ini pasal 48 ayat 1 dapat disimpulkan bahwa kewenangan bagi Badan Penerbit Tun itu kewenangan yang sifatnya diberikan oleh Badan atau Pejabat Tun. Kewenangan itu memang sudah ada pada Badan atau Pejabat Tun yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Kita bicara soal kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat. Kalau kewenangan atribusi, delegasi memang dapat dipidana. Tapi kalau kewenangan mandat itu tidak dapat dipidana. Yang dipidana adalah pemberi mandat. Pemberi mandat. Banding administrasi sudah kita jelaskan tadi pasal 40. Nah, ini pasal 75 ayat 1 Undang 30 bunyi. Warga masyarakat yang dirugikan oleh keputusan atau tindakan dapat mengajukan upaya administrasi kepada pejabat tun atau pejabat. Nah, jadi pasal 75 dasar hukumnya. Nah, ini Perma nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administrasi, itu dasar hukumnya. Jadi upaya hukum yang bisa dilakukan adalah dengan dasar hukumnya adalah Perma nomor 6 tahun 2018. Ini disahkan di bulan Desember 2018. Makanya kemudian ada kasus di bulan Februari itu digunakanlah teori fiksi hukum. Jadi hukum itu berlaku sejak dia diundangkan. Tidak dilihat walaupun dia tidak tahu ada peraturan baru kemudian. Itu yang tidak berlaku kemudian di Republik ini. Tapi ketika fiksi hukum itu sudah dilakukan, maka teori fiksi hukum itu harus dilaksanakan.
Kenapa upaya hukum wajib? Tadi sudah kita jelaskan soal ada yang disebut dengan upaya administrasi atau administrasi brifok termasuk klasifikasi peradilan administrasi. Nah, ciri-ciri peradilan semu yang memutus perkara biasanya instansi yang hierarki lebih tinggi dan seterusnya. Sudah kita uraikan tadi soal meneliti dogmatik atau regmatik. Nah, ini ada dua, ada dogmatik dan regmatik dari ketetapan administrasi. Nah, dapat mentaati, merubah, meniadakan ketetapan administrasi dengan yang pertama. Jadi dogmatik itu bertentangan. Jadi bertentangan karena apa? Karena ada potensi kerugian keuangan negara, maka dia dapat dibatalkan. Nah, tapi kalau regmatik, dia dianggap benar sepanjang belum ada putusan pengadilan. Nah, tapi dikecualikan terhadap yang menimbulkan potensi kerugian keuangan negara. Itu tadi maksud regmatik. Badan yang memutus adalah pengaruh badan lainnya. Disebut dengan peradilan semu. Upaya administrasi itu adalah peradilan semu karena itu tergantung dari pejabat tun itu. Dia mau terima atau tidak. Cukup dia dengan membalas surat itu sudah dianggap penolakan. Walaupun tanpa dasar hukum, tapi kalau dia diam itu yang menjadi masalah. Misalnya ada orang keberatan ke kepala desa, ya harus ditanggapin. Walaupun dia keberatannya secara lisan ya, tetap tanggapin keberatan itu. Tapi kalau dia mau banding itu ya harus dia secara tertulis. Ahmad Sumitra itu menjelaskan upaya administrasi tidak merupakan peradilan administrasi murni atau lebih dikatakan sebagai badan peradilan yang semu tadi itu yang dapat dimetik manfaatnya. Kalau keberatan itu dilakukan ya kita dapat manfaat yang banyak dari proses penerapan hukumnya maupun segi kebijaksanaannya, regmatik dan dogmatiknya. Nah ini kata kuncinya Pak Kades kalau ininya dalam hukum administrasi itu. Jadi di hukum administrasi itu ada dua, penerapan hukum dan segi kebijaksanaan. Regmatik dan dogmatik. Ini kunci administrasi. Jadi kehidupan umat manusia di Indonesia ini tidak jauh dari persoalan administrasi. Pasti ada hal-hal yang terkait dengan administrasi. Baik itu administrasi kependudukan, surat orang miskin, keterangan miskin, dan seterusnya itu. Itu ada semua terlingkup dalam soal administrasi. Tidak mungkin tidak. Karena bernegara itu adalah proses bagaimana cara beradministrasi yang baik. Jadi itu pentingnya seorang pejabat publik memahami yang namanya hukum administrasi. Prosedurnya, alur prosedurnya. Kalau alur prosedurnya sesuai sudah itu, ya aku yakin, maka tidak akan ada penyalahgunaan wewenang. Rumah sakit juga bagian dari administrasi di dalamnya. Pengadilan juga ada administrasinya kemudian, bagian dari administrasi di dalamnya. Administrasi perkara, administrasi eksekusi, dan segala macamnya. Itu ada administrasi lelang, ada ininya. Jadi, kenapa penting hukum administrasi itu? Karena alat ujinya jelas. Alat ujinya adalah surat. Kemudian, dia surat, bukan hanya pernyataan. Ya, pernyataan itu atau sikap diam itu bisa dikatakan dia bersifat fiktif positif atau fiktif negatif itu ketika pejabat tun diajukan keberatan ke pejabat tun, tapi pejabat tunnya diam, tidak membalas surat itu. Kalau dulu kan pejabat ini disuratin keberatan, dia taruh di tempat sampah misalnya, tidak dianggap kemudian. Tapi kalau hari ini tidak bisa. Kalau hari ini harus ditanggapin. Jadi kalau ada warga masyarakat yang keberatan, ya harus ditanggapin. Seperti tadi komplainnya Pak Sarwin misalnya. Pak Sarwin ini komplain kepada kepala desanya, tapi kepala desanya cuek saja, diam. Ya itu akhirnya buah dari kecuekannya itu adalah proses hukum kemudian.
dia harus mengganti kerugian itu ketika inspektorat sudah menetapkan 2 bulan, ada jangka waktu 2 bulan Pak Sarwin ya. 2 bulan tidak diganti, maka proses hukum dilanjutkan. Nah, itu bunyi Kepresnya tidak salah, Kepres atau Impresnya Jokowi. Jadi ada waktu 2 bulan untuk dia menyelesaikan. Nah, itu yang sering disebut dengan nama restoratif justice tadi. Mengembalikan ke posisi semula soal kerugian keuangan negara. Tapi diberi jangka waktu 2 bulan. Kalau 2 bulan tidak dilakukan, maka APH bisa masuk untuk memproses. Bisa masuk untuk melakukan proses penyidikan. Gugatan itu pasal 53. Nah, kalau pengadilan administrasi murni itu tidak dikenal yang namanya upaya administrasi. Tapi karena kita menganut sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan negara republik dari daerah ke pusat. Kalau dia federal, maka dia dapat menerapkan sistem administrasi murni. Kalau federal, karena kewenangan negara-negara bagian. Tapi kalau sistem ada pemerintah daerah, ada desa, pemerintah daerah, kabupaten, kota, kemudian provinsi, baru pusat. Nah, itu maka dia harus menggunakan sistem peradilan administrasi semu tadi itu dengan upaya administrasi. Itu perbedaannya. Ada pertanyaan lagi enggak? Yang belum dipahami, silakan. Masih ada yang bertanya? Saya persilakan. Nah, kedengaran suaranya Pak Nasri? Diulang Pak Nasri. Sudah, Pak. Ya, udah. Kalau Ya. sudah baru bisa bertanya besok Pak Dekan. Ya, ini kan ada kemarin kasus RTG. Iya. Banyak warga masyarakat yang coba mengangkat karena ada indikasi permainan di dalam program RTG itu. Tetapi oleh penyidik bahkan sampai di kita itu ditiadakan. Apakah ini dia masuk ke dalam administrasi ataukah ke pidana? Sudah ada mejanya. Alasan ditiadakan? Nah, alasan ditiadakan itu kan mungkin barang bukti atau alat buktinya yang tidak cukup barangkali, karena saya mendengar dari teman-teman pemuda hal itu sudah dilaporkan bahkan sampai dengan Polda, tetapi sampai di Polda mentok tidak ada tindakannya begitu. Apakah lalu kemudian dari pihak penegak hukum melihatnya dari segi mana sehingga itu tidak ditindaklanjuti? Apakah dia melihatnya dari hukum itu yang masuk ke administrasi atau bagaimana? Karena kan hukum administrasi itu bukan termasuk hukum pidana, Pak Dekan. Ya, di pasal 2 dan pasal 3. Tidak murni, Ya. maksudnya bukan hukum pidana. Tidak murni hukum pidana. Di dalam Undang-Undang Tipikor di pasal 2 dan pasal 3 itu tidak mungkin hukum pidana. Di dalamnya ada hukum administration corruption itu. Nah, terkait RTG itu kan barang nyata itu ya. Beda dengan bansos, misalnya kemarin itu soal penyaluran BNPT itu. Nah, BNPT itu kan kesulitannya pembanding yang katanya beras misalnya. Ternyata berasnya sudah dibagi dan diambil itu kan, kecuali tidak diambil. Baru jaksa bisa menentukan pembandingnya. Nah, kalau RTG ini, saya nggak tahu apa kasusnya kemudian. Dia dihentikan karena apa? Apakah sudah ada pengembalian atau tidak? Pak dosen, sedikit tambahan Pak dosen. Ya. Belum selesai itu Pak Win. Iya Pak Kades, gimana Pak Kades? Ya, jadi kan oleh masyarakat melihat proses pembangunan RTG ini dianggap
tidak sesuai dengan spek, tidak sesuai dengan harga, terlalu berlebihan sehingga dia sepertinya ada permainan di situ katanya, sehingga ini yang diangkat oleh teman-teman. Nah, sehingga permasalahan ini sampai dengan di kepolisian, sampai dengan di tingkat kabupaten, bahkan sampai dengan di Polda. Tetapi setelah sampai di Polda itu hilang. Apakah dari pihak Polda melihatnya karena ini kasus administrasi lalu karena belum cukup bukti lalu kemudian ditutup, ataukah bagaimana, Pak dosen? Laporkan. Itu tadi makanya ada kemudian semanya Pak Jokowi itu tadi. Kalau dia mampu mengembalikan kerugian itu dalam jangka waktu 2 bulan itu, maka ya selesai. Karena itu upaya diutamakan ketimbang harus mempidanakan orang. Mempidanakan orang posisinya biaya penyidikannya lebih tinggi sampai penuntutannya, tetapi proses kerugian keuangan negara tidak sama, kemudian tidak balance. Kan ruginya negara di situ. Karena kan ini karena yang kasus yang dikejar adalah kasus-kasus kecil, kemudian kasus-kasus yang ya makanya begini Pak dosen, sedikit tambahan Pak dosen, kalau kita globalkan dari 24 kecamatan ini adalah kalau kita berbicara RTG, saya pegang data juga kalau kita berbicara kerugian, tapi kita tidak tahu ya APH yang ada di Lombok Timur atau yang di NTB ini, bahwa Presiden ini sudah menginstruksikan kepada level bawahan itu ketika ada penyelewengan dari anggaran pusat itu segera dilakukan penyidikan dan penangkapan. Tetapi APH yang ada di NTB ini kok tutup mata. Itu dia persoalan. Kalau mau data saya punya Pak, termasuk masyarakat saya sekitar estimasi itu 450 juta yang saya pegang datanya untuk kerugian masyarakat. Dari supplier bahan sampai aplikatornya. Tetapi tidak ada tindak lanjutnya. Lalu mudah-mudahan kalau pecat SHB Pak dosen, siap saya eksekusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam Pak Sarwin dia. Tanya Pak Win. Ya terus mati ini ada. Terus mati ini. Tenang Pak Win, lewat SH. Boya. Pak Sarwin, kalau katanya Bismar itu, kalau hukum ini adalah sarana, kenapa keadilan ini harus dikorbankan? Nah, itu kalau kesannya Pak Sarwin itu. Jawab. Nah, itu katanya Bismar ya. Kalau hukum ini sarana, kenapa keadilan itu harus dikorbankan? Nah, nanti saya harus aksi dong. Saya harus aksi dong Pak dosen. Nah, makanya asik katanya Pak Win. Pak Sarwin, di dalam hukum pidana itu ada asasnya yang tertinggi itu. KUHP itu dibuat oleh Belanda ya, oleh Menteri Hukum dan HAM lah, Menteri Hukum HAM-nya Belanda pada saat itu tahun 1848. Yasona Lawli. Nah, Yasona Lawli-nya Belanda lah, KUHP itu dibuat. Kalau di Belanda itu namanya HIR. Nah, di Indonesia berubah menjadi KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi dia buat KUHP itu tidak berdasarkan seleranya kemudian, tapi berdasarkan ilmu hukum. Nah, di dalam ilmu hukum itu asas tertingginya itu ada pelindungan hukum dan ultimum remedium istilahnya. Nah, ultimum remedium itu adalah pengadilan itu upaya terakhir yang harus ditempuh ketika keran-keran keadilan yang lain itu sudah belum dilakukan. Makanya pengadilan itu terakhir, langkah terakhir. Nah, pelindungan hukum itu penting kemudian. Nah, kecuali, makanya ada pengecualian. Makanya di dalam KUHP itu soal tindak pidana itu tegas. Orang mau pencemaran nama baik tegas, tapi di kita ITE misalnya. Undang-undang ITE ini adalah undang-undang yang dipersyaratkan untuk transaksi elektronik awalnya. Undang-undang yang dipersiapkan untuk menghadapi yang namanya digitalisasi ini kan, pasar bebas, globalisasi, perdagangan bebas lewat jalur digital. Tapi spirit itu berubah menjadi mempidanakan orang terkait dengan pencemaran nama baik, yang jauh dari spirit KUHP. Nah,
Begitu juga soal tindak pidana korupsi. Di dalam KUHP itu ada. Di dalam ibadat KUHP. Di dalam KUHP itu ada soal bagaimana yang namanya penggelapan karena jabatan. Nah, penggelapan dan karena jabatan itu yang sering dimaksud dengan tindak pidana korupsi. Kalau dia sudah mengakui perbuatannya dan mengembalikan kerugian tempat dia bekerja, maka pidananya dapat dihapuskan. Bukan spiritnya untuk mempidanakan orang. Tapi dia harus hati-hati lagi kemudian. Nah, memang banyak di awal reformasi itu ada orang bicara soal efek jerah. Apakah tindak pidana, apakah lahirnya undang-undang tipikor itu kemudian membuat orang takut korupsi? Mas Arwin, tidak. Malah korupsi semakin tinggi, gitu kan? Makanya tidak heran. Bansos itu kan korupsi yang berjamaah, misalnya. Kalau dulu orang mengkorupsi dana perbankan, kalau hari ini orang mengkorupsi dana asuransi di perusahaan-perusahaan BUMN. Nah, itu saking canggihnya yang namanya tindak pidana korupsi ini. Tapi apakah iya? Kalau dia mengaku perbuatannya dan kemudian mengembalikan kerugian keuangan negara itu, makanya di KPK itu ada namanya istilahnya whistleblower kan? Siapa yang berani mengungkap kasus korupsi? Nah, hari ini Jokowi misalnya, kalau Pak Sarwin berani mengungkap dapat 200 juta. Nah, itu bagian dari bentuk. Aduh, sampai saat ini kan sampai viral di TV One belum saya dapat 400 juta itu. Kita makan durian sama kades serumbu. Kalau saya dapat 400 juta itu sama kades semua, kades yang tiga ini. Astagfirullahaladzim. Balik ke 400 juta. Pada ngupi bis lapor main loh. Betul berjaguran begini. Balik sebut Pak Dekan 400 juta. Gue yang baru datang. Jadi Tenang. Jadi itu spiritnya Pak Sarwin. Spirit hukum Siap, pidana. Pak dosen. Spirit hukum pidana itu adalah perlindungan hukum dan ultimum remedium. Jadi pengadilan itu adalah upaya terakhir. Makanya ada balai mediasi desa hari ini sebelum proses ke pengadilan. Kenapa tidak diselesaikan di? Jadi kalau saya nggak tahu apakah di ini ya. Kalau kenapa kemudian peradilan adat ya itu dihilangkan oleh Belanda, kemudian memunculkan peradilan umum. Kan peradilan umum untuk pengadilan negeri ini kan awalnya adalah peradilan adat, mengakui soal hak-hak masyarakat adat kemudian. Nah, itu spiritnya betulnya diselesaikan dulu di tingkatan desa yang dianggap sebagai kepala suku. Jadi undang-undang desentralisasi ya, undang-undang yang dibuat Belanda itu mengakui negara ini hukum tertingginya itu ada di raja-raja. Ini undang-undang desentralisasinya Belanda. Jadi itu waktu sudah tinggal 4 menit, saya akhiri ya. Kita ketemu minggu depan. Jangan lupa surat kuasanya minggu depan kita bahas sudah teknis pembahasan kita. Karena teori soal cara mengajukan gugatan dan para pihaknya sudah jelas. Tidak ada pertanyaan, sudah paham kan? Jadi sudah memahami apa yang harus dilakukan sebelum gugatan diajukan. Nah, besok kita sudah bicara teknis soal bagaimana cara membuat surat kuasa yang baik dan benar dari posisi penggugat, tergugat dan pihak terkait, tergugat dua intervensi. Nah, begitu juga cara membuat gugatan yang baik dan benar di dalam peradilan tun. Jadi dia beda dengan peradilan umum. Nah, kalau peradilan umum banyak mengurai soal fakta, tapi kalau di pengadilan tun sedikit dia mengurai fakta, karena yang diuji adalah substansi dan prosedur. Kalau prosedurnya terlihat sudah menyimpang, kalau dia sudah keluar dari prosedur administrasinya ya pasti akan dikabulkan gugatan. Tapi kalau prosedurnya lurus, benar, pasti ditolak gugatan. Nah, itu yang kita coba uraikan minggu depan. Ya. Harapannya surat kuasa yang kelompok itu sudah dapat di-upload supaya kita bisa uji. Begini loh cara buat kuasa kalau ke pengadilan tun. Karena dia beda. Kuasa di peradilan tun dan peradilan umum beda.
tidak sama dengan peradilan umum, jenis surat kuasanya. Isinya pun juga berbeda. Karena perbedaan itu yang membuatkan peradilan tun sebagai peradilan paling muda ini sebelum Mahkamah Agung ya. Karena Mahkamah Agung peradilan di abad 2001 abad 21 kalau peradilan tun, peradilan terakhir di abad 20. Baik begitu, saya akhiri, sudah saya absen. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa masuk aja. Kita absen. Sudah di absen. Sudah saya absen. Sudah. Adekan. Nanti bisa dicek absennya. Ya, Pak Win. Absen nanti Pak Diman. Pak Win. Saya udah dipanggil. Pak Win. Sudah di Memang absen. dari panggil, sudah di absen, Bu. Sudah. Nanti dicek Ayo kita absennya. ke kampus.